Riba itu bukan sekedar dosa besar, tapi juga simbol ketidakseimbangan energi. Dan itulah alasan utama yang membuat riba diharamkan dalam agama, khususnya dalam agama Islam. Karena segala sesuatu yang melawan keseimbangan alam, pada akhirnya akan menghancurkan pelakunya sendiri. Ini bukan hanya karena Tuhan marah, tapi karena memang begitulah cara energi bekerja. Jadi ceritanya, kemarin itu saya dapat pertanyaan begini, Mas Rizky, saya ini punya usaha kecil. Gimana caranya usaha saya itu bisa besar kalau saya nggak minjam ke bank dan bergantung pada riba? Apakah ada yang mau meminjamkan saya modal? Logika saya itu belum sampai, Mas. Pertanyaan ini sebenarnya sangatlah manusiawi. Tapi di sini saya tidak akan menjelaskannya dari hukum agama, karena sudah banyak pemuka agama yang menjelaskannya dengan detail. Tapi di sini saya akan mengajakmu untuk melihatnya dari sisi kesadaran. Karena ketika kita bicara soal riba, kita tidak sedang bicara soal benar dan salah semata, tapi kita juga sedang bicara soal energi, soal getaran batin, dan bagaimana kita membangun realitas hidup kita sendiri. Oke, kembali ke pertanyaan tadi, yang bertanya soal terpaksa mengambil riba. Saat ada yang berkata, saya terpaksa, pertanyaannya adalah, apa yang membuatmu sampai merasa tidak ada jalan lain selain berhutang pada sistem riba? Apakah itu benar-benar keterpaksaan? Atau karena kamu belum cukup terhubung dengan sumber kreativitas dan juga daya cipta dari dalam dirimu? Karena kalau kamu benar-benar menyadari bahwa hidup ini digerakkan oleh energi dan juga kesadaran, maka kamu akan paham bahwa setiap keputusan itu bukanlah hanya sekedar soal untung dan rugi, tapi juga tentang energi apa yang sedang kamu tanam. Riba itu bukan hanya soal pinjam uang dan bayar lebih, tapi soal memaksa realitas bekerja lebih cepat tanpa fondasi yang cukup kuat. Itulah alasan kenapa riba disebut dengan tidak selaras. Karena pertumbuhan yang dipaksakan seperti itu hanyalah terlihat besar, tapi di dalamnya kosong dan rentan sekali untuk ambruk. Lalu kenapa banyak orang yang tetap tergoda untuk mengambil jalan ini? Jawabannya sederhana, karena mereka lebih percaya pada sistem buatan manusia daripada jalan-jalan yang Tuhan bisa bukakan dari arah yang tidak disangka-sangka.